Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Anggota kelompok kita ada 5. Yang pertama ada Arya Anggara Saputra, kedua Atta Redia Naufal, ketiga Muhria Minsat Albasid, yang keempat Rio Saputra, yang kelima saya sendiri, Dwita Darananda. Next. Di sini kita mengambil judul terkait sistem prediksi persediaan barang menggunakan Fuji Tsukamoto studi kasus C1O. Pengelolaan persediaan merupakan aspek penting bagi bisnis konveksi seperti Sinwako yang bergerak dalam produksi desain kaos berbasis pesanan melalui media sosial. Permasalahan utama yang sering dihadapi adalah fluktuasi permintaan yang tidak menentu, ketidakseimbangan antara produk yang laris dengan ketersediaan stok, serta resiko kekurangan atau kelebihan persediaan. Pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual sering menyebabkan ketidakakuratan dalam prediksi kebutuhan produksi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, metode Fuji Tsukamoto diusulkan sebagai solusi karena mampu mengolah data yang bersifat tidak pasti dan menghasilkan prediksi yang lebih adaptif terhadap perubahan tren. Dengan penerapan sistem prediksi berbasis Fuji Tsukamoto, diharapkan manajemen Shinwanko dapat mengambil keputusan produksi yang lebih tepat agar persediaan sesuai kebutuhan sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Next. Adapun rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem informasi yang mampu melakukan prediksi jumlah produksi untuk setiap item fashion, baju, kaos, hoodie di Shinwanko. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode Fuji Inference System Tsukamoto untuk membangun sistem yang dapat memberikan rekomendasi jumlah produksi yang optimal untuk menghindari pemumpukan stok pada produk yang kurang diminati dan kekurangan stok pada produk yang sedang tren. Next. Tujuannya yang pertama, metode yang digunakan untuk proses prediksi adalah Fuji Inference System, Tsukamoto, dan tidak membandingkan dengan metode lain. Yang kedua, variabel masukan input yang digunakan dalam logika fuzzy terbatas pada data penjualan dan sisa stok produk. Jadi dari periode sebelumnya untuk setiap jenis produk. Yang ketiga, variabel keluaran output dari sistem adalah rekomendasi jumlah produksi untuk produk jadi, bukan untuk pengadaan bahan baku seperti kain, tinta, dan lain-lain. Empat, sistem yang dibangun berfokus pada fungsi prediksi produksi dan tidak mencakup modul lain seperti manajemen, pesanan kostum, akuntansi, atau manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, data yang digunakan adalah data historis penjualan dan persediaan yang dimiliki oleh Sinwangko. Keakuratan hasil prediksi sangat bergantung pada kelengkapan dan kualitas data tersebut. Next. Untuk deskripsi kasusnya, Sinwatco adalah sebuah toko online yang melayani pembuatan desain pakaian berdasarkan pesanan pelanggan dengan media sosial Instagram sebagai sarana utama untuk promosi dan interaksi dengan konsumen. Dalam proses produksinya, Sinwatco sering menghadapi kendala dalam memprediksi kebutuhan bahan baku karena jumlah pesanan yang berubah-ubah mengikuti tren fashion dan preferensi pelanggan. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah seperti kelebihan stok atau kekurangan bahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan sebuah sistem prediksi persediaan barang dengan menggunakan metode Fuji Tsukamoto. Metode ini dipilih karena mampu mengolah data yang bersifat tidak pasti, sehingga diharapkan dalam membantu Shinwanko dalam memperkirakan kebutuhan persediaan secara lebih akurat dan efisien sesuai kebutuhan produksi. Next. Variabel input dan output. Untuk variabel inputnya, yang pertama ada permintaan, yang pertama ada permintaan meliputi rendah, sedang, tinggi. Yang kedua ada variabel produksi meliputi sedikit, cukup, dan banyak. Yang ketiga, variabel penjualan meliputi rendah, sedang, dan tinggi. Untuk variabel outputnya, yang pertama prediksi persediaan barang meliputi output dari sistem yang akan dibuat akan menunjukkan hasil dari perhitungan prediksi dengan 3 variabel input. Next.
Data yang kita gunakan dalam penelitian ini merupakan data historis dari aktivitas operasional Sinwanko. Data diperoleh dari catatan transaksi penjualan, stok bahan baku, serta catatan pesanan pelanggan selama periode tertentu dalam 1 tahun terakhir. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arya Anggara Saputra. Pada implementasi program di sini, dalam pengembangan sistem prediksi dan barang berbasis Fujitsu Kamoto ini digunakan beberapa tools utama, yaitu PHP dengan versi 7, kemudian kode Igniter 7 sebagai frameworknya, kemudian untuk memudahkan pengembangan, serta menggunakan MySQL sebagai basis data, dan juga XMPP sebagai lokal servernya dalam melakukan pengujian. HTML serta CSS juga akan digunakan untuk membangun tampilan antarmuka yang responsif dan friendly. Dan kita masuk pada codingan. Yang pertama terdapat kode home admin yang di sini akan mengatur keamanan akses halaman admin, kemudian menyediakan data aturan dari database, dan menampilkan tampilan home admin yang menyambut pengguna dan menampilkan data rules untuk prediksi persediaan barang menggunakan metode fuzzy. Kemudian pada dataset.php akan melakukan validasi input dataset, kemudian menambahkan data baru ke database, melakukan edit dan delete pada database pada tabel dataset, kemudian menampilkan halaman daftar dataset. Kemudian pada controller data uji ini akan memiliki peran penting dalam perhitungan fuzzy Sakamoto-nya, karena pada kontrol data uji ini terdapat rumus fuzzy Sakamoto yang akan digunakan dalam melakukan perhitungan. Pada data uji ini, kita akan melakukan input dari variabel permintaan, produksi, serta penjualan. Kemudian akan dilakukan perhitungan nilai anggotaan fungsi, kemudian perhitungan inference fungsi, dan juga perhitungan hasil defasifikasi. Kemudian data user.php, pada data user.php ini akan menampilkan seluruh data user, kemudian dapat mengedit data user, dan menghapus user. Kemudian hasil fuzzy.php. Pada controller ini akan digunakan untuk menampilkan hasil dari perhitungan fuzzy Sakamoto dari data uji yang menyakup data uji sebagai inputan, kemudian nilai keanggotaan fuzzy, aturan fuzzy, dan juga hasil prediksi persediaan barang. Pada implementasi dalam webnya akan disampaikan oleh Mas Atta. Ya, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi dari program yang sudah kami bangun. Oke, yang pertama, di sini kita login sebagai admin, dan di sini hanya admin ya yang bisa login. Admin. Ya, setelah login di sinilah halaman dashboardnya ya. Jadi di sini halaman dashboard ini terdapat eh, form input. Jadi di sini form inputnya itu terdiri dari 3 variabel ya. Di sini ada permintaan, produksi, dan penjualan. Lalu di data user, di sini ada data usernya. Di sini hanya admin yang bisa masuk. Lalu selanjutnya di sini ada Februari 2000, dari Mei 2004 sampai Februari 2025. Lalu di sini ada hasil. Jadi ini history dari lalu di sini sekarang kita akan coba. Jadi kita random aja. Di sini permintaan kita permisalkan adalah 200, lalu produksi itu 250, dan penjualan itu 219. Lalu kita save. Ya, di sini tabel data ujinya. Di sini permintaannya 200,
produksinya 250 dan penjualannya 219. Jadi ini yang kita inputkan tadi. Lalu nilai keanggotaannya di sini, di sini permintaan min itu nilainya satu, terus produksi min satu, penjualan min satu. Lalu table rules-nya, ini rulesnya ada 10 rules sampai 10 rules sampai 16 rules sampai sini. Lalu ini table prediksi jumlah persediaannya. Oke. Di sini di rule 1 dan rule 2 prediksinya sampai 260 dan rule 2 itu 360. Jadi di sini hasil prediksinya yang didapatkan 310. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk eh, selanjutnya. Untuk teman saya dipersilahkan. Oke, selanjutnya untuk bagian hasil dan analisis. Nah, tadi udah dijelasin sama Mas Atta itu tentang codingan sama bagian tampilannya. Ini saya jelasin lagi. Jadi pertama itu tadi kan itu login. Nah, login itu untuk bagaimana masuk. Nah, ini tampilan loginnya, itu masuk antar mukanya. Terus ini juga menjadi jembatan awal akses keamanan untuk masuk ke dalam sistemnya. Setelah login nanti akan masuk ke halaman dashboard. Nah, dashboard ini berisikan semua yang apa namanya? Di sini ada yang masukkan nilai permintaan, terus produksi, penjualan, dan semua tentang persediaan itu oleh sistem. Nah, itu tampilannya di sini. Lalu itu ada data pengguna, manajemen data pengguna. Nah, ini ada tabel yang mana dalam tabel itu di sini bisa manajemen data dari pengguna atau user, itu bisa ditambahkan baru, terus diedit, terus dihapus. Nah, data-data pengguna tadi bisa di manajemen lewat sini. Lalu berikutnya keempat itu ada dataset historis. Di sini itu untuk mengelola data historis terkait permintaan, produksi, penjualan, dan persediaan. Nah, ini jadi dasar pelatihan untuk referensi dari sistem tersebut. Lalu ke berikutnya ada untuk aturan manajemen fazinya. Nah, tadi kan udah dijelasin itu fazinya kita seperti apa. Nah, di sini dijelaskan itu tabelnya itu menampilkan inti dari logikanya itu seperti apa, terus aturan-aturan yang didefinisikan itu seperti apa. Nah, ini berdasarkan pakar domain. Kita tinggal memetakan input fuzzy, terus ke output fuzzy-nya aja. Lalu ada masuk ke data uji. Nah, data uji ini kita tinggal masukkan nilai-nilainya aja. Itu nilai yang aktual terkait permintaan, produksi, dan penjualan. Nah, itu kita mau masukkan di situ berapa. Misal contoh tuh kayak yang digambar kan. Itu masukin yang 190. Itu 190 terus produksinya 200. Nah, sini penjualannya ada 109. Nah, terus ada tahap defasifikasi. Nah, untuk tahap defasifikasi ini dijelaskan oleh teman saya Trio. Baik, terima kasih Mas Mijar. Oke, selanjutnya ada tahap kualifikasi. Jadi, setelah semua data diinputkan tadi, termasuk permintaan, produksi, dan penjualan, selanjutnya akan masuk ke tahap kualifikasi atau penentuan nilai keanggotaan. Jadi, setelah data masuk diterima, sistem akan mengubah nilai numerik tersebut menjadi nilai fuzzy atau derajat keanggotaan pada setiap himpunan fuzzy yang telah didefinisikan. Misalnya, di sini terdapat tampilan permintaan min dan permintaan max serta produksi min max serta produksi min max. Lanjut, Mas. Lalu setelah tahap verifikasi tadi, masuk ke tahap inferensi fuzzy atau penerapan aturan. Jadi semua inputan tadi dan setelah dilakukan tahap verifikasi, nantinya itu akan diberikan aturan-aturan seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Intinya pada tahap ini sistem akan menerapkan aturan-aturan fuzzy yang telah didefinisikan. Untuk setiap aturan, sistem akan menghitung nilai minimum dari derajat keanggotaan kondisi if yang kemudian digunakan untuk menentukan nilai persediaan sementara sesuai dengan bagian then dari aturan tersebut berdasarkan metode Tsukamoto.
Next, Mas. Lalu di sini adalah tahap debugasi perhitungan hasil akhir atau output dari semua inputan yang dimasukkan tadi. Jadi semua inputan yang berupa permintaan, produksi, dan penjualan tadi akan masuk ke tahap hasil akhir ini. Jadi setelah semua aturan wajib diterapkan, metode Tsukamoto akan digunakan untuk menggabungkan semua nilai persediaan sementara yang dihasilkan oleh setiap aturan menjadi satu nilai numerik atau menjadi satu nilai tunggal. Jadi pada proses ini melibatkan pembuktian setiap nilai persediaan dengan derajat keanggotaannya dan kemudian menjumlahkan untuk mendapatkan hasil prediksi akhir. Seperti yang ada di tampilan berikut, di sini adalah tabel hasil prediksi Fujitsu Tsukamoto dan di sini ada tertera hasil dari prediksi berdasarkan inputan yang dimasukkan tadi. Ini Mas. Baik, jadi di sini masuk ke hasil prediksi. Untuk hasil prediksi, ini mengindikasikan jumlah persediaan barang yang diestimasi paling sesuai berdasarkan pola permintaan, produksi, dan penjualan yang masuk. Jadi dari yang diinputkan tadi, itu ada permintaan berjumlah 190, lalu ada produksi 200, dan penjualan 109. Berdasarkan input tadi, didapatkan hasil prediksi 338,5. Yang ini angka ini berasal dari agregasi cerdas aturan-aturan Fuzzy yang dirancang untuk mereplikasi penalaran manusia dalam menghadapi data yang tidak pasti. Jadi dalam konteks pengelolaan persediaan, hasil ini dapat menjadikan panduan bagi manajemen untuk membuat keputusan terkait tingkat stok yang optimal dan menghindari kelebihan ataupun kekurangan persediaan yang dapat merugikan perusahaan. Next, Mas. Nah, jadi berdasarkan semua yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi, didapatkan kesimpulan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem prediksi persediaan barang berbasis web menggunakan metode Fujitsu Tsukamoto berhasil diterapkan pada bisnis konveksi senyawa.co. Sistem ini dirancang untuk membantu perusahaan mengatasi ketidakpastian dalam pengelolaan stok akibat perubahan permintaan pasar yang dinamis. Dengan memanfaatkan data historis berupa permintaan dan persediaan serta penjualan tadi, sistem mampu memberikan rekomendasi jumlah stok yang dibutuhkan secara lebih akurat. Melalui proses verifikasi, penerapan aturan Fuzzy, dan debugasi, serta sistem hasil prediksi yang relevan, seperti yang saya terangkan di tabel hasil prediksi tadi. Dan dari inputan tadi itu didapatkan contoh prediksi stok sebesar 338,5. Ini bisa dibulatkan ke 339 unit. Jadi penerapan metode ini terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi pengambilan keputusan produksi serta mengurangi risiko kelebihan maupun kekurangan stok. Selain itu, antarmuka yang sederhana dan dukungan fitur manajemen data turut mendukung kemudahan penggunaan sistem oleh manajemen senyawa.co. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.